Shalom. Horas madi hita saluhna huriana ni holangan Tuhan Yesus Kristus. Andorang sota mulai permingguata. Jubolo mahita pasahat dirita tu Tuhan Yesus Kristus. Matangyang mahita di bagasan rohatabe. Marende mahita. Bagasan goni debata ama dot goni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goni tondi perbadia nama nupa langit dot tanoon. Amin. Songon poso-poso naim baru tubuh kuasan mahamu disusu natama naso marlau asalam magodang hamu horhon nii bain haluaon molutung naun didai hamu habasaron ituani. Olopon hamu madebata hagogotai surak-surak kon hamu madebata nisi Jakob. Haleluya. 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 Matang yang mahita. Ale Tuhan debata suruh matondim perbadiai tu rohanami. Asa tarapul citutu rohanami maritehite haeon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam ganda haporseon nami maritehite pakirimon namangulu asa toktong huiwat hami
Nahehe dohami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amin. Tabegema hatani debata, watu joroni jamita, turpuk tuari minggu sadarion, ima natal surah di Pesalmen 37, di Pesalmen 37, kita mulai masian ayat 34, 1 ayat 40, kita jama marganti soring, ayat 40, rap kita manjaha, songonon mahatani debata, Haposima Jahoba jalapayutiut dalanai jadi patimbolon nama ho tumean tanoi ida-idaon nama asisip ni akka parjahat. Jadi memulus iba hapedang di sibe. Polado hulului ibana hapedang jupang.
Alai saya siap dosogot, aka panglausi sudena, pinopar ni aka perjahat be siap do. Rap nama hita menjaha, ditupak jala di palua Jahoba donasida, di palua donasida sian aka perjahati, ima saatna, martua ma akan nombege hatani di bata, jangan neopeopsa. Amin. Penuntut iman silam ni Tuhan naik, nama mursan sudi dosa mi. Saya tinggalkan sudi arsanai rohami, pasai sahun sudi dosa mi. Sojo piringi penuntut iman silam ni Tuhan naik, mulumin mulukin siani. Tung biasa ditangguh Tuhan songoni, di bagasan sudi hurjumi. Tung biasa samuda sudi daging di, arti kudu sudi dalam di. Dari mulung di, budar di nau sepasona kon musik, sesudi lapor saya di sini. Kamu nani holongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, di perdalanan ni ngoluta, dangadong, hita na lias sian hasalaon dohot dosa. Maradopon aka dongata, lumobi maradopon debata, alani i di bagasan serep dohot unduk ni roha, tasosoli ja tapot potima dosa dohot panglasani, tai di jalo ni tuhata, ohom mahita matangiang di bagasan rohata be. Martangi yang maita, ale amanami parolong roha, rodo hami marsomba tua dopanmu, manopoti jala manorsoli sude dosa dohot pangalasan nami. Asima roham dihami, sesama sude najat, do dosa na humbaen hami ni jolom, ala ni holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, namate humomop kami, amen. Baga-baga ni bata taringot tua sesani dosa. Hai musat pe akadolok jal humutal akarobean, ale anggo asi-asiku na sotupa musat sianho. Jala pada ni hademeoku na sotupa humordit ina Jahoba si asiho. Hasangapon ma di bata na dikincang. Amin. Lalu berohaku dibantu haki, Tuhan Yesus maringan dia.
au naliluhian dapot sambuluki dung Jesus maringan dia nungasai dosaki di bandu darnai dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia ingat sonang doa dung tu Jesus Allah dung Jesus maringan dia Tatangihon ma hatani debata naga berhu dingolu naim baru di bagasan minggu sadarion imana tersurat Jan Yohanes bindu 14 ayat 20 sada. Songnon ma hatani debata manang ise nama niop aka patiki jala diradoti ido na holong roha diau alai dia holong ida mangido na holong roha diau aupe holong dorohaku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana rap mangido gogo mahita tu debata ale Tuhan debata saik pargogoi mami mangulon na ratami amin. Tunggu tahu hapusan Tuhan Yesus alana ipursan dosa kai hatana Dakon ma aporseo tai songon nahati dakon ni dongata sa porseon di portibon ramendok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan nama no palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imane tubuon si Maria na kabeglian si Anton di Parbadia andorang suabubuan
Ido tuata, nama naud na bernit, di pangumoni si Pilatus, na mati terpaca do ibana dia pinasila. Jala tuat berbenda torun bitanom, na mulak mangulu dari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudu di siamon di bata Jehovah, anak naik. Mangumi halat na mangulu dohot na mati. Hawa porsea di tondi parbadia, jala dong sada huria na badia. Huria atau panarak di Kristen akan na badia, doa desa ni dosa, doa dia tai na mandok. Mula mangulu do saugo daging halak nang mate, doa dia nguluan na resora sudah. Amin. Hurian itu hatta, tapi gay majolo titing namasa di huriatta di bagasan samingguan berita jemaat yang menaburkan firman pengkhotbah pada siang hari ini adalah Inang Fikar Martauli Manurung STH. Pada hari ini 24 April 2022 kita melaksanakan ibadah live streaming melalui YouTube pukul 10 WIB. Kebaktian malam pertanggangan sektor di jemaat kita dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2022 masuk pukul 19.30 WIB bertempat di gedung gereja. Dan pada awal bulan Mei 2022, tepatnya pada minggu kedua, kebaktian malam pertanggangan sektor akan dimulai di rumah-rumah jemaat sebagaimana tahun-tahun yang berlalu. Dihimbau dan dimohon agar semua warga jemaat mengikuti kebaktian malam tersebut. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis 28 April 2022 masuk pukul 16 WIB. Dihimbau dan dimohon kepada semua perempuan yang telah naik sidi agar dapat mengikuti kebaktian tersebut. Bantuan dana pembangunan rumah dinas dan kantor koordinator wilayah 2 GKPI sesuai dengan surat masuk panitia sarana dan prasarana wilayah 2 GKPI, maka untuk bantuan dana pembangunan tersebut akan dilaksanakan persembahan ketiga yang dimulai pada minggu kedua bulan Mei 2022. Dana yang akan diberikan sebesar 10 juta yang telah didahulukan dari kas jemaat. Pencerahan sarasehan sesuai dengan program seksi pendidikan tahun 2022, maka pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 14 WIB akan dilaksanakan pencerahan sarasehan dengan tema siap untuk bekerja. Dihimbau dan diminta agar semua anak yang dimulai dari kelas 11 sampai dengan mahasiswa agar dapat mengikuti program pencerahan sarasehan tersebut. Sumbangan PTPN 3, jemaat kita telah menerima sumbangan dalam bentuk proposal dari PTPN 3 sejumlah 30.082.460 rupiah. Persembahan ketiga, hari ini Minggu 24 April 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan pembangunan gedung sekolah minggu. Sedangkan pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk membantu
kebutuhan biaya pengobatan inang Tiominar Buru Tampu Bolon sektor 1. Berita jemaat tambahan. Berita pertama, pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Saudara Ian Erik Lumban Tubing, putra dari Bapak JB Lumban Tubing almarhum, Ibu R Buru Huta Barat, alamat Jalan Saudara nomor 45 Medan, anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan sektor 3, dengan Saudari Junita Buru Gultum, putri dari Bapak Halasan Gultum, Ibu Seldi Buru Hutahayan, alamat Jalan Laut Tawar Rambung Merah, anggota HKBP Persauran Nauli, Resort Persauran Nauli, Distrik 5 Sumatera Timur. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, masuk pukul 11 WIB. Songonima tikting nama saya di Huriata, saya di pasu-pasu jalan ramoti tuhatta maka sakap ni Huriata, mulai hati madira. Tapasada rohatta martangi yang maita. Ale Jehovah di pata Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus. Mulai teu pasatami ale Tuhan didengkan di basam. Na totong mangudut ngulu nami saha roditikion. Tarlumu bima saluhu na ruasmi ale Tuhan. Na di bagas curomon nang di bagas keluarga masing-masing ale Tuhan. Dina mangulahon, mangihuton, parmingguan nami ale Tuhan. Ale di bata, hasangapon ma di kuarmo. Didengkan di basami ale Tuhan, jalan unga dibuka horo hami, rodo hami tuado pamu, mangidu, marhite tang yang nami salhuna, asa saat ale Tuhan, nani sakapan niruham, marhite lomo niruham. Tarlumo bimali di bata, dinanukulau kami pelayanan ni huriami di minggu nasalpu, saluhuna hanguluan nami nanuku pasat tami tuho, moliate maletuan pasat tami tu adupamu, malatotong marhite pasu-pasum, tong duboi hami aletuan tolhas tu bagas coromi. Di bata Jehovah di ibadah nami di Arianon, caloma soba nami, pujian nami, gabe pilihan khusus di adupamu oleh Tuhan, asa marhite ya oleh Tuhan, taruli kami di saluhut dengan di basam, nang songoni oleh Tuhan, hatami nanang tol hasan nong marhite na posom, bukai roha pikiran nami marhite tondim asa taruli kami mangulahoni di tonga-tonga ni ngulu nami. Nang di pelayanan ni huriam, tubagasan sa minggu naneng roh ale Tuhan, tuhodo pasatami asa homa namar budu-budu kami mengajari kami pelayan mon ale Tuhan, mangulahon tu program ni huriamon, jalamar mudu-mudu saluhut huriamon ale Tuhan, asa parsidohot saluhut na direncana ni pelayanan ni huriam ale Tuhan. Ima dia kaulaon nani sakapi huriam patupahot pertanyaan seksi perempuan serasehan ni PP remaja. Tuho mau pasat tami ale Tuhan. Asa marhite hasini roham boy i tarulau kami saat itu tonga-tongani ngulu nami ale Tuhan. Debata Jehovah nunga bisa kapi pimpinan di GKP ale Tuhan marhite korwil lau pajong jokon bagas doho kator ni korwil Tuhan
jalai dipangido asa parsidohot, huriam GKP Jemaat Khusus Air Bersih di pembangunan oleh Tuhan. Di namar saka pami oleh Tuhan marhiti pilihan neneng sipatupon nami tutonga-tongani pembangunan oleh Tuhan. Ale di bata marpangidua kami tu adu pamu buka ma pasu-pasu tu salhut ruasmi tingkap-tingkap rezeki asabui terpatu pahon salhut na ruasmi patu pahon pilihan tu pembangunan ini gak bisa adalah seni rohai dihami hasangapon di guarmo ali di bata Jehovah. Nang songoni ali Tuhan tudongan nami na di bagasan haurang hai pason patu pahon nami tu aka minggu naneng roh pilihan pangurupion asa tutong boy ibana menempati inganan panitipan ni dongan nami na di bagasan kekurangan ima inang baru tapu bolon tetong do tuho pasaton nami asal hutna nasiak koi do ale Tuhan boy pasahaton nami marhitei pasaha maha tuhami ale Tuhan di bagasan asido tolong ni rohami ale Tuhan. Tuhan dewata nang songoni yanakon ni huriami naneng mamuka parmatanggaon jala jumolo neng majalo pasu-pasu perbogason rumah tangga ima anakon ni keluarga lubat tobing dohol gultom ale Tuhan pos rohanami saluhuna hodona patupahoni di tonga-tonga ni keluarga jalamar pangidua kami tu adu pamu pasautom male Tuhan pasu-pasu perbagason rumah tanggai gabesa ada keluargon sialomoan di tonga-tonga ni keluarga nang dihuriami tarlumu bima dia adu pamu oleh Tuhan. Ditikion ale debata parpangidua adu pehami tu adu pamu saluhutna ruasmu ruas nami nasuhu botohami songod dia keadaanna alai pos dorohanami molo mogasan hai marsahiton tu hodo pasaton nami hodo dokter do pamalum saluhutna parsahiton pasaha maile Tuhan hai pason tu salhut dongan nami ruas molotung di bagasan parsahiton ditikion ale Tuhan asa marhite pasu-pasumi gabe hai pason natotong ma di tonga-tongani ngoluna sidale Tuhan di bata Jehovah tung macai godang do nahulau kami ya dupamu tama dohami mangido tu adupamu oleh Tuhan salpuhom mai saluhuna asa unang tarabat saluhuna akabasa-basam naneng sipangido nami peri tu adupamu oleh Tuhan tangion jala ului matang yang namion oleh Tuhan nau pasat tami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gir-gir mahamu kano kusure nahum rabegu manjua dope dihatani Jesus nasangak tokto sakam na patulus di
Pasada rohata martang yang mahita. Pinuji pinasangap maguarmu ale Tuhan. Di bagasan sadarion hodo husoba jalahu pasangap hami. Ginalau manangyo kami ale Tuhan di hatami. Parbadiai roha dohot pikiran nami. Asaboi ale Tuhan hatami tarulok kami di bagasan ngolunami sigano pari. Marsaringar maho ale Tuhan. Nungarade hami umpegesa di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuadopanmu nabadiai. Amin. Hurian hinolongan ni Tuhata Yesus Kristus hata ni debata nanaim begyota di bagasan mingguta sadarion ima na hoena enet sian ulau ni apostel bidusia mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat ono. Ulau ni apostel bidusia mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat ono. Songonon ma didok hatani debata tapayut-ihut ma di bagasan rohata ganuk. Alai saitong dope diodapon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani. Ditopot ma situan ni malimi mangido surat. Madapoton aka parguruan na di huta Damaskus. Asa ihotonna jala buanona tu Jerusalem. Bawa nang boru-boru pe na sana jupangsa akan namangihuton agamay. Alay uju di tongadalan ibana. Mardonokon huta Damaskus. Topuma sunilam sodang siagijang humaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano. Dungi di begema suara nama dok tu ibana. Saulus, Saulus, muasa leleon muang. Alai di dok ma, ise doho Tuhan. Jadi di dok ibana, Yesus doau na nileleami. Akahitir jala tarhalomong ibana madok. Dia ma bahenokku Tuhan dipangidoroham. Hatani Tuhani tu ibana. Hehe maho, bungoti mahu tai. Disima pabuau tuho si bahenonmu. Ido anggo sahatna. Shalom adihita damang dohot daina. Di bagasan mingguta sadarion. Nagabetema di parminggota manang di jamita di bagasan minggu sadarion. Didokdo parjupangan dohot Yesus na paubahon. Hurian hinolongan maragam do cara ni jolma laho pajupang dohot Tuhani. Maragam do cara ni jolma laho pajupang dohot Tuhani. Boidoi terjadi marhite-hite aka natinopana. Boido parjupangata dohot Jesusi marhite-hite padongan yonna. Boido parjupangata dohot Jesusi marhite-hite huasona tarlumobima marhite-hite hatana. Jadi maragam do cara ni jolmai pajupang dohot Tuhani. Mula didok parjupangan dohot debata. Parjupangan dohot Yesus Kristus. Pasti doi lau manogu lau mabuan. Manang ise pena pajupang dohot Tuhani. Gabi dapotan ngolu na ibaru. Tentu perjumpaan kita dengan Tuhan. Membawa diri kita ini kepada hidup yang baru. Hidup yang diperbaharui dan hidup yang mau memperbaharui. Perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang berjumpa dengan Tuhan
itu selalu menuju kepada pembaharuan dan kesempurnaan hidup kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan pada hari ini minggu kita dinamakan Minggu Quasi-Modegeniti, yang diartikan seperti bayi yang baru lahir. Dan inilah yang menjadi hidup orang Kristen itu. Dikatakan seperti bayi yang baru lahir, yang merindukan, yang membutuhkan susu untuk kelanjutan hidupnya. Jadi tentu kehidupan orang percaya dikatakan seperti bayi yang baru lahir, berarti merindukan sesuatu yang baru di dalam dirinya, yang membawa dia, yang memberikan dia kehidupan dan keselamatan. Jadi kita diingatkan pada hari ini melalui nama minggu kita adanya kehati-hatian hidup. Adong di tengah-tengah ngolu tahun dang be sesuka hati. Ada hal yang harus dijaga, ada hal yang harus diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya dalam tema minggu kita pada hari ini, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Jadi mau didok damang dohot dainang, perjumpaan dohot Yesus di bagasan hasitongan didok dakia rugi. Perjumpaan orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus dikatakan tidak pernah membawa rugi di dalam kehidupannya. Tetapi perjumpaan kita dengan Yesus, perjumpaan kita dengan Tuhan itu selalu membawa keuntungan, selalu membawa keberhasilan. Saya mapuan hasona ngedui di bagasan ngolut taganuk. Makanya dikatakan boy do berengot ta songot dia do na masa di ngolu ni jolman na pa Jepang do hot Tuhani. Boy do idau tai marhite ngolu ni si Abraham. Boy do berengot tai marhite ngolu ni si Ishak. Bahkan boy do berengot tai marhite ngolu ni si Daud do akan naporsea. Dipastikan hidupnya selalu mengalami perubahan dan pembaharuan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi hidup orang yang berjumpa dengan Yesus itu tak pernah rugi. Tapi dikatakan selalu mendatangkan keuntungan, selalu mendatangkan keberhasilan, selalu mendatangkan berkat, dan selalu mendatangkan sukacita. Jadi begitu luar biasa ternyata hidup orang ketika sudah berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka hidup kita ini diminta supaya benar-benar mengalami perubahan secara total, bukan perubahan yang setengah-setengah. Karena itulah yang terjadi di dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana kehidupan Saulus sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saulus dikenal sebagai orang yang sangat kejam. Saulus dikenal sebagai orang yang selalu menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus. Saulus ini sangat membenci orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus. Makanya dikatakan dalam firman kita hari ini, bagaimana semangat yang berkobar-kobar Saulus memantapkan menjalankan misinya untuk mengejar orang-orang percaya sampai ke kota Damsyik. Satu huta Damaskus, ilele dua kana porsiai. Itulah karena dia tidak menyukai orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu. Jadi kalau kita lihat latar belakang kehidupan Saulus ini, tentu dia bukan orang yang kece-kece. Saulus ini orang yang pintar, dia orang yang terkenal, dia orang yang dihormati dan berpengaruh. Bahkan dikatakan Saulus adalah orang yang taat melakukan hukum Taurat. Dan dia sangat menghidupinya itu.
Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, ketika Saulus itu memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk mengejar orang-orang percaya, untuk menangkap orang-orang percaya, tetapi ternyata kehebatan, kegagahan, kepintaran yang dimiliki oleh Saulus itu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan menuju kota Damsyik, semua yang dia punya, semua yang dia miliki menjadi hilang seketika. Jadi boido berengota ditikina pajupang Saulus dohot Tuhane. Bagaimana dia merasa takut. Di ayat onom akahitir jala tarhalomong ibana. Ditiki pajupang ibana dohot Tuhane. Tentu ketika kita membaca yang di ayat 5, ketika Saulus mengatakan ise doho Tuhan, bukan berarti Saulus mau mengatakan, Saulus mau mengakui bahwa itu adalah Yesus yang kita kenal dan kita sembah. Ise doho Tuhan itu adalah Tuhan yang dia pahami di dalam dirinya, tetapi bukan Yesus yang bangkit itu. Makanya didok Yesus mah, Yesus doau na nilelean me. Jadi yang mau dikatakan ternyata selama ini yang dilakukan oleh Saulus membinasakan orang-orang percaya, memusnahkan orang-orang percaya, menyiksa orang-orang percaya, itu bukan hanya dilakukan dan dialami kepada orang-orang percaya, tetapi itu dilakukan Saulus kepada Yesus Kristus. Jadi mulut tabereng do damang dohot dena. Bagaimana perjumpaan Paulus ini terhadap Yesus Kristus yang membawa dirinya kepada perubahan yang sangat luar biasa. Dari seorang pembunuh menjadi seorang pembawa damai. Dari seorang yang membenci firman Tuhan menjadi pemberita firman Tuhan. Dari seorang yang mengejar orang-orang percaya menjadi penuntun orang-orang percaya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa membentuk, mengubahkan diri Saulus ini. Ternyata ketika seseorang, seburuk apapun kehidupannya, sejahat apapun dia, bagaimanapun perilakunya, ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, itu akan diubahkan dan akan diperbaharui. Dan pada hari ini itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan bagaimana orang yang sudah berjumpa dengan Yesus Kristus itu, apa yang menjadi bukti orang ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan akan mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Akan mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang pada saat ini paham betul tentang ilmu ketuhanan. Banyak orang pada saat ini paham betul tentang isi daripada firman Tuhan. Tetapi kalau ditanya, apakah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Inilah yang menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Banyak orang mengetahui banyak tentang Tuhan. Banyak orang mengetahui siapa itu Tuhan. Banyak orang mengetahui tentang isi firman Tuhan. Bahkan hafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia tidak mengalami pembaharuan hidup melalui itu semua. Karena apa? Dia hanya tahu tetapi tidak menghidupinya. Dia hanya mengerti banyak tetapi tidak dihidupi. Itu sama saja dengan omong kosong. Jadi yang mau dikatakan, kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik melalui ciptaannya, baik melalui kuasanya, baik melalui firman-Nya,
dipastikan kita ini bukanlah kawan sekerja daripada Allah, tetapi kitalah yang menjadi musuh daripada Tuhan itu. Tabo todo hatani debata, Allah idang taulahon, kitalah musuh yang paling jahat. Kita tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Kitalah orang yang paling miris di tengah-tengah dunia ini. Jadi yang mau dikatakan, perjumpaan dengan Yesus Kristus itulah yang membawa perubahan, itulah yang membawa pertobatan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi seperti kisah satu keluarga. Ada kisah satu keluarga, mereka sudah membentuk rumah tangga kurang lebih 8 tahun. Jadi istrinya ini sedang mengidam, pengen sekali memakan yang namanya ubi goreng. Ketepatan adong ijabuna gadong. I goreng ina taumai alani lomoni rohana neng mangalangi. Jadi dung digoreng ina tauma gadongi, dinikmati mana mah di ruang tamu sembari menikmati segelas teh hangat. Jadi ditiki nama nikmati ubi gorengon, mulak mah suami nasya parkarejuan. Dibereng mah adok goreng di piring, alay dua nai nama sisa. Didok amat tau matu inat tahun. Mak, lejo tau bah sada gorengi, songon natabu doh bereng ina. Alay torroma sulpak alus ni inat tahun. Goreng sadiri madah. Ayarong depe idapur, opunak kudonena. Jadi Roma amat tau madok tu inatai. Didok masongonon, mak. Didok hatani Tuhani do. Dioloya kaparupuan ma bawa nabe, songon pangolion nadi Tuhani. Jadi Roma inataon dangolo talu mangalusi amatai. Didok inatau matu amatai. Adong do didok hatani Tuhani, hamu wakabawa, haholongi hamu ma pardi hutamu nabe, songon Kristus na makaholongi hamu. Jadi ngolu talu amat tahu, didok amat tahu mamuse tu inatai, ma, adong do tar surat di hatani debata, di Lukas di tar surat, didok songonon, nasa namangido tuho lehon main. Jayalani jugul niya taon dang ngolotong talu. Didok inataw mo siya ito amatay. Hukum Tuhan mengatakan jangan mengingini milik sesamamu. Dan terakhir Roma amat tahu madok. Ingat ya mak, orang yang pelit tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jayalani jug ni rohani inataon gabi didok matu amatay. Nah iho petau sudah didok piring ni alak ko main na. Jadi yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara dari cerita keluarga ini, di botona sida do takas hatani Tuhani. Jala di atusina sida do natar surati. Tetapi dalam pengaplikasiannya di tengah-tengah kehidupan tidak dilakukan. Marah susana membagi sada tu amat tanai. Apa rupanya membagi satu goreng itu untuk suaminya, itor morulas ni rohana? Tidak. Tetapi itulah gambaran kehidupan orang percaya pada saat ini. Kita mengetahui tentang firman Tuhan itu, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sulit untuk melakukannya. Jadi kisah keluarga ini masih banyak ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Molo tarimanya teh. Gudang dope hitana songoni, tabo to do takas natar surati. Alai dang taulahon. Tabo to do nama nakoi dang dihalomo debatai. Ale jujuk de taulahon. Tabo to do nama gabusi dang dihalomo debata. Alai do na taulahon. Tabo to do nama ngarahedongan dang dihalomo rohani debata. Alai do pena taulahon di tengah-tengah ni. Ngolu tahun. Jadi yang mau dikatakan, ketika kita tahu tentang kebenaran, lakukanlah kebenaran itu.
Karena orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, maka dia tahu mengubahkan, dia tahu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Jadi unang badong songon keluarga sinakinani, marbadai nasida alai hatani debatado marsyadu disi. Marang ado kita songoni, marbadai doa mata do inata saling berargumen melalui firman Tuhan. Rasa ada ngado ngate. Tetapi yang mau dikatakan, pertobatan di tengah-tengah kehidupan orang percaya bukan hanya sebatas kata. Pertobatan bukan dilakukan setengah, tetapi pertobatan itu harus dilakukan secara total, secara menyeluruh di dalam hidup kita. Songo si Saudus sinakinani. Dia mengalami perubahan hidup secara total ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Paulus sanggup mengatakan, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi ketika aku sudah berjumpa dengan Kristus. Jadi betapa luar biasa kita lihat Bapak Ibu Saudara, hidup yang berjumpa dengan Yesus itu benar-benar hidup yang diperbaharui secara total. Dia berbalik 180 derajat. Dang satonga. Dang mana ilik sautik hubereng maju sautik bah. Song mul tabu berbalik kau ina tidak. Tetapi dia secara total, secara menyeluruh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi idunanai di paingo tuhita. Di bagasan ngoluta si ganopari molo nang pajupa kita do Jesusi, berarti ikon adong do hai baruani ngolu, ikon adong do hamu bau ni diri marhite-hite pakatayo, marhite-hite pikiran, marhite-hite saluhut nang pabahenata, ikon marhamu baun mai dia do pani Tuhane. Baru nama ngihut di dok. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dikatakan bahwa dia akan dijadikan menjadi manusia yang baru, di mana manusia yang lama itu sudah ditinggalkan. Perjumpaan dengan Yesus dikatakan memberikan kepada kita hidup yang baru, awal yang baru, pikiran yang baru, pola pikir yang baru, harapan yang baru, serta tujuan yang baru. Itulah kehidupan orang yang sudah berjumpa dengan Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Yesus Kristus menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Jadi dikatakan dalam firman ini seperti Paulus tadi, ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, bagaimana Tuhan benar-benar membuat dia menjadi manusia yang baru. Yang dulunya dia adalah seorang pembunuh menjadi seorang yang membawa damai. Yang dulunya dia adalah penebar kebencian menjadi seorang yang memberitakan Injil Tuhan. Bahkan yang dulu dia adalah orang yang mengejar-ngejar orang percaya, dia menjadi penuntun orang-orang percaya. Jadi kita lihat bagaimana perjumpaan dengan Yesus Kristus itu benar-benar menjadikan kita manusia yang baru. Seperti bayi yang baru lahir, merindukan susu yang baik untuk diminum, yang akan memberikan dia kehidupan, yang akan memberikan dia keselamatan. Jadi firman Tuhan pada hari ini begitu luar biasa, mengingatkan kita setiap orang percaya. Makanya dikatakan di dalam tindakan kita, di dalam cara hidup kita, di dalam pola pikir kita, perilaku kita, bahkan apapun yang kita lakukan, hendaklah itu menjadi yang baru seperti Kristus telah memperbaharui kehidupan kita. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai diri kita ini menjadi manusia yang hanya mengalami perubahan, mengalami pertobatan itu hanya di mulut saja.
Jadi mari kita mengintrospeksi diri masing-masing. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah hidup kita ini dikuasai oleh hidup yang lama itu? Atau hidup kita ini sudah dikuasai oleh kehidupan yang baru itu? Pilit mah dia do nanai si piliton. Mau pada hidup yang penuh dengan kejahatan itukah? Atau mau pada hidup yang baru itu? Bikin keputusan pada hari ini. Karena itulah yang akan menjadi komitmenmu di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga kita benar-benar merasakan, mengalami Yesus itu nyata dan ada di dalam hidup kita. Jadi perjumpaan dengan Yesus Kristus itu adalah perjumpaan yang menghidupkan, perjumpaan yang mengubahkan, perjumpaan yang memulihkan. Alain nuai gudang dohita di perdalanan ngolu tahun jut mengalupa Tuhan ya teh. Sering dohita lupa tu Tuhani, mengabaikan Tuhan. Kita sering lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa, bahwa ada Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengontrol, mengendalikan kehidupan kita. Kita sering mengabaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena apa? Karena kita lebih mengutamakan kehidupan jasmani kita daripada kehidupan rohani kita. Jadi memang nguluni perdagingan on maceta bodoh ade. Menggiurkannya itu. Itu baik kita jujutan pada butusi. Tetapi yang mau dikatakan pada hari ini, janganlah utamakan kehidupan daging itu. Alai utama humanguluni partotioni. Utamakanlah Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang terutama di dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah mengabaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi sering hidup orang percaya terhadap Tuhannya itu diibaratkan seperti dibandingkan dengan HP, ya, handphone. Tentu sudah duit adong handphone nate. Pinomak doba handphone tuneti ikon adong gereja bukan. Jadi kehidupan orang percaya terhadap Tuhannya sering dibandingkan dengan HP. Jadi ada ungkapan yang mengatakan demikian. Jadi mari nanti kita merenungkan, merefleksikannya. Apakah kita termasuk ke dalam itu? Dikatakan demikian. Antara HP dan hidup orang beriman. Seseorang lebih banyak membaca WA, membaca Facebook, membaca Instagram daripada membaca firman Tuhan. Seseorang mengisi pulsa manang kuota di internet 50.000, 100.000 dan mau lipat keluar. Gampang sekali. Alai hola mangaleo pilihan na pe 10.000 ngasai maru macai maru kilon. Seseorang datang ke gereja, na perjolo sehari diingot dan bibel non. Alai apa? Handphone. Dengan dalih, adong do di handphone ni Alkitab. Alaknya dibuka, ijahai pedaknya. Jadi yang mau dikatakan, kehidupan kita orang percaya sering mengabaikan Tuhan yang terutama itu di dalam hidup kita. Cobalah jadikan songon handphone ya teh, neng keluar sejabu itu tiuk handphone, neng mangapi tiuk deh, neng modom ikoni bandai saping nai. Coba Tuhan itu demikian. Mau kemana pun kita buat Tuhan seperti itu. Apa enggak luar biasa hidup kita ini? Tetapi tidak. Kalau mengisi kuota 50.000, 100.000, macai gampang do tuh hitai. Enggak rugi rasanya. Alai hola mangale pelion nape, enggak olon marpikiri to luar to lubornginon. Sedia manahu pasah peli aku dari minggu ini. Mau pasah ana 5.000 hali tolu ngasap 5.000. Mau pasah 10.000 hali tolu ngatolu 10.000. Abe diau inamuse. Perhitungan terhadap Tuhan. Jadi yang mau dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka jangan lagi mengabaikan Tuhan itu di dalam kehidupanmu.
Jangan lagi perhitungan terhadap Tuhan yang memberikan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupanmu. Selalu nadong dihitai, nasihat Tuhan ini. Jadi ngapai pala kita perhitungan? Alana godang dong nuang ate amangin. Di pasah ma pelianat di hari Minggu belgado di pasah tabay majo contohna harga 50.000. Jadi di pasah ama hepeng 50.000-an. Begak donian hepengon. Alay nga mago sa bula. Songonong ma. Ini kenyataan. Inilah fakta yang terjadi di kehidupan orang percaya. Bahkan di gereja tope masa dosongoni. Jadi nanang dohon na tuhita. Molong jupang doho Tuhani. Unang beulahon si songoni. Tumago doang pola tapasa apeliani molo swadong. Daripada kita memberikan yang tidak bisa dipakai. Siapa yang kita tipu di situ? Pedi do tipu di sini. Parhala dodo yang kita tipu adalah Tuhan. Jadi yang mau dikatakan, persembahkanlah yang terbaik yang ada dalam dirimu kepada Tuhan. Jadi mula dong dihita nama ngaleo si songoni mulai sadar bertobat mabah. Iya, karena firman ini sangat tegas mengatakan kepada kita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak mampu melakukan itu di tengah-tengah kehidupannya. Apalagi lah nata gabusi di sidak kita dan diri talai Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa luar biasanya bahwa pertobatan itu harus nyata, bukan di dalam perkataan saja, tetapi di dalam tindakan harus nyata. Sama seperti Paulus itu. Dakolan di hati mana madok muba peau tuadau. Ala dipatudu do marhite parulonna, dipatudu do marhite parngoluanna. Nah di pasahat saluhut ngoluna itu Tuhan. Jadi kita pun orang percaya, hendaklah demikian di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hari ini pun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan supaya kita benar-benar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini kita diingat dan diajak, mari bersama-sama kita menyatukan komitmen kita. Bahwa saya akan menjadi manusia yang baru di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Bahwa saya akan menjadi manusia yang baru di dalam sikap, pola pikir, tutur kata, bahkan apapun yang saya lakukan. Saya akan menunjukkan saya adalah manusia yang sudah diperbarui. Amin. Harus itu yang menjadi komitmen hidup kita. Mulung-mulung anak kita segarejaun, unang beta pakai akajolo ngolu ni para jahati ate. Sipate molo di BG hatani Tuhani ido ate. Ikomu bado mulai senonina. Tapi kalau ni pitope ngaluba. Ditik manayon hatani batay songonina malas ni rohana. Songonina masemangat nang mangulahon. Alay holan naik tu mobil. Malupa be sa ijabu merduk dos masudeng ngulunai. Jadi yang mau dikatakan, tanamkan firman Tuhan ini di dalam hatimu. Tanamkan firman Tuhan ini dalam pikiranmu. Sehingga itu menjadi lengket. Dan kita pun ingat. Jadi saat PT dijabu idoate. Iko muba doa mulai sadarion. Gabe jolma naik baru. Amin. Iya. Itu yang mau diingatkan kepada kita dalam firman Tuhan hari ini. Jadi molo nakik kita rosya jabu. Si bolis na bertaduki dope marhuaso. Nuai saat kita dijoroni Tuhanon, mula penok kita tu bagas tabe, unang besi boris na martaduki. Ikut Tuhani do na marhuaso, di ngoluta, di rohata, di pikirata. Asa jupang ma, ngolu na marhamu baon, di bagasan Yesus Kristus. Jadi itu ya, firman hari ini begitu sangat luar biasa mengingatkan setiap orang percaya. Jadi ya dota BG lagu ni Amazing Grace ade. Semua kita pasti mengetahui lagunya itu ya. Amazing Grace, ajaib benar anugerah katanya. Ada tahu todo kisah di balik nih lagu ini? Dikatakan bahwa penulis dari lagu ini adalah John Newton. Didok do jalatar barita don sahalak najah do. Yang si penghulu Tuhan.
Alai si John Newton adalah orang hebat. Dia adalah kapten kapal yang sangat luar biasa. Jadi mau lau berlayar, dak yang biaron nang pero galubangi, rope alugu haba-haba menghantam, dak yang biar. Alai to puma di sadatiki, Roma gelombang, Roma haba-habai menggoncang kapal nasida. Saluhu pangi sini kapal lima biar, jalan apa strabe, moloon nama tikina, mati nama hita di bani haba-habonena. Alai diingok si John Newton mah. Nah ya diajar hon na tua-tuana betapa kuasa Tuhan itu nyata bagi orang yang mau memanggil namanya. Jadi ketika John Newton mengingat itu, dia buktikan dan dia berdoa. Demikian doa yang dia sampaikan. Ya Tuhan, kalau benar Engkau ada, izinkanlah kami terlepas dari badai ini. Bersihkan dan kuduskanlah hatiku supaya mengalami perubahan. Seketika badai yang menghantam kapal mereka berhenti. Dan pada saat itu John Newton merasakan ternyata Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupannya. Jadi yang mau dikatakan, orang yang sama sekali tak mengenal Tuhan pun, ketika dia sudah mengalami, merasakan kuasa dan perjumpaan dengan Tuhan itu, dia mampu mengubahkan dirinya. Dan pada akhirnya si John Newton ini menjadi seorang pendeta. Dia menjadi pemberita firman. Dia menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Jadi yang mau dikatakan, ternyata siapapun orangnya, songot dia pe rohani pangalahona, molo ngapa jupang dohok Tuhani, ikon marhamu baude gabe ngolu na ibaru. Jadi pada hari ini ditanya kepada kita, maukah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu? Maukah kita diperbaharui? Maukah kita dipulihkan? Kalau mau, mari sama-sama menyatukan komitmen kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan hidupku hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi na terakhir didok, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dikatakan Tuhan yang akan menuntun menyertai kehidupannya. Jadi dikatakan perjumpaan dengan Yesus membawa kita pada kesadaran bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita lagi. Hidup kita ini bukanlah sesuka hati kita lagi. Tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Jadi orang yang sudah mengalami, merasakan Yesus itu ada di dalam hidupnya, maka dia tidak lagi menganggap dirinya ini menjadi miliknya sendiri. Jadi dang marlomo-lomo bedisi, ada hal-hal yang harus dilakukan. Ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Karena ketika kita mengalami perjumpaan, ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus itu, maka hidup kita bukanlah milik kita lagi, melainkan Tuhanlah yang menjadi kendali di tengah-tengah kehidupan. Jadi kita lihat tadi bagaimana Paulus itu ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak berkata bahwa dia melakukan sesuka hati di dalam hidupnya. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-6, dia mah bahenokku Tuhan dipangido roham. Bukan dibilang aku mau melakukan ini Tuhan, enggak. Alaido dia mah dipangido roham Tuhan, si bahenokku dingolukon. Berarti yang mau dikatakan, ternyata ketika perjumpaan kita dengan Tuhan itu mau mengajak kita, mau mengarahkan kita bahwa mari tanyakan kepada Tuhan apa yang mau kita lakukan. Asal nang terhubung behita di hajol mau nagok dosai. Asal nang terhubung behita di dosa na membuat kita tuh hamatiane. Tetapi Tuhan akan menuntun, mengarahkan kita pada hidup yang berkenan dan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki.
Jadi yang mau dikatakan pada kita pada saat ini, bagaimanapun majunya zaman, bagaimanapun canggihnya zaman ini, ingat imanmu jangan pernah merosot sedikit pun. Jangan pernah zaman ini mempengaruhi perkembangan imanmu. Jangan pernah kemajuan teknologi ini yang menentukan imanmu. Tetapi dikatakan, secanggih apapun teknologi, semaju apapun zaman ini, semodern apapun yang terjadi pada saat ini, imanku tetap teguh hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Baik doda, ulangan dong baju zaman non, berubah zaman non, mulu tabu dope berubah tunadengkan, mau musema mulu lam tunaroa, gabedo ma porsyate lam tunaroa bagojak madah. Jadi mau dikatakan, imanmu jangan dipengaruhi oleh zaman. Apapun yang terjadi di tengah kehidupan ini, nilai keimanan kita harus tetap di hadapan Tuhan. Tidak boleh goyah, tidak boleh berkurang sedikit pun. Mulu na 100 yen nilainya, mulu boi 120. Mulu nga 120 hian, mulu boi 200. Udah nggak tahu sia 100, moru tuh 50. Sia 50 gabe 25. Nah 25 las mitok mak. Jangan. Harus mampu mempertahankan iman. Iman kita harus tetap di hadapan Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan yang terakhir dikatakan, hidup yang diubahkan, inilah yang menjadi kerinduan setiap orang beriman. Itu kan ina ngamang. Sihol dorohamuna di pai baru ngolumuna. Manang daw, ayalong do songoni. Toy mak, sosongoni pe tahu asal mama ngoluin na. Toy mak, nang polai kona berju-berjuhian asal mati si Hosaina. Tetapi orang beriman selalu merindukan hidupnya untuk diperbaharui, mengalami perubahan, mengalami pemulihan di tengah-tengah dunia ini. Jadi orang percaya itu nggak mau hidupnya gitu-gitu aja. Orang percaya itu nggak mau imannya gitu-gitu aja. Harus ada tingkatan. Dari tingkat yang pertama, ikon naik matu tingkat napa dua hon. Melunakin itanggana perjolat dope, ikon naik mandian di tangga nomor 2. Belum nggak di nomor 2 hian, ikon di nomor 3. Kan itu. Ada tingkatan hidup kita. Iman kita harus demikian kepada Tuhan. Itulah tandanya hidup kita, hati kita, pikiran kita, bahwa seluruh hidup kita ini sudah berjumpa dengan Yesus Kristus. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentukanlah sikap apa yang mau kita tunjukkan. Sikap apa yang mau kita lakukan. Sikap yang mau diubahkankah atau masih tetap di pada kehidupan yang tidak berarti. Jadi kalau mau hidup yang diubahkan, berarti mari kita merasakan perjumpaan kita dengan Yesus Kristus. Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sudah berjumpa dengan Yesus Kristus, baik itu di dalam keluargamu, baik itu di dalam pekerjaanmu, baik itu di dalam ibadah pada saat ini. Pastikan naung pajupang doau doho Tuhani, ido namai baruhon ngoluku, ido nama bergogoyau, ido nama ngondihonau, molotung mula peau sia bagas joroon. Jadi mulai pehitan don sia gerejor marlas ni roha mahita, karena sudah berjumpa dengan Tuhan. Jadi moloi berek kope, adong donganmu nama benaci ni roham, bereng ma, adong do debata di bagasa diri naik. Kalau melihat orang yang menyakiti kita, lihatlah, oh Tuhan, adong do HP di bagasa dirinya. Jadi, dang tubuh beri masmu. Dang marsi gor-gor beho, ibai mo ni roham, tidak. Ketika Yesus itu benar-benar sudah menyatakan diri kepada kehidupan orang percaya, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang diperbaharui. Jadi perjumpaan dengan Yesus membawa kita kepada hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal.
Jadi nang beolo hita hola pajupang di artani portibion. Ala ikon mai manatap tu jolo. Naim pajupang doa doa to Tuhan. Na nang dapat tu do ngolu ni ngolu sa leleng ni leleng nai. Ngolu na manotongi. Ayong golan artaido na naing tatopot parsatok kina doi. Hiya di berek kamu mate mana do i tanom surat ni tano. Mana kiari berek kamu molo mate do sude na dong ijebune istuan. Tidak, tinggal do sude kan. Jadi yang mau kita bawa apa? Iman kita kepada Tuhan. Jadi makanya dikatakan perjumpaan dengan Yesus Kristus membawa kita kepada hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Amin. Iya. Jadi nang pelalu nang marsigulut marbadai hola nalani harta teh. Susah nai hamu di benartai. Jangan mau dirusak imanmu hanya karena harta dunia. Tetapi tetap nyatakan iman percayamu kepada Tuhan. Bahwa pada hari ini hidupku sudah diubahkan. Hidupku sudah dipulihkan. Maka aku akan menjadi berkat bagi keluargaku. Bagi siapapun yang berjumpa denganku. Nama Tuhan Yesus Kristus akan dinyatakan. Itulah yang menjadi komitmen hidup kita. Sama seperti si John Newton tadi. Seperti si Paulus. Sebagaimanapun buruk kehidupannya, ternyata ketika Tuhan itu sudah menyatakan diri kepadanya, maka dia mengalami pembaharuan, mengalami perubahan. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dan perjumpaan dengan Yesus Kristuslah yang membawa kita kepada sukacita, kepada kebahagiaan yang sejati. Tidak ada yang lain. Di luar daripada Yesus Kristus tidak ada kehidupan yang abadi. Di luar daripada Yesus Kristus tidak ada sukacita yang abadi. Jadi mari pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nyatakan komitmen hidup kita. Kita nyatakan iman percaya kita kepada Tuhan bahwa hari ini hidupku, bahwa hari ini aku sudah berjumpa dengan Engkau Tuhan, maka mari hadirlah Engkau di dalam hatiku supaya aku menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Ikut bu itu tadok songoni di bagasan rohatta. Jadi seperti lagu Bukende tadi 437 itu dikatakan tungna muba rohaku di bait Tuhaki dung Yesus maringan dia. Boy do taideho no namangina? Boyate. Taideho maju ayat 1 do ayat 2. Tetapi sembari merefleksikannya, merenungkannya di dalam hidup kita. Mulai dibantu dengan pemain musik dan pemandu kidu. Mari kita nyanyikan dengan iman percaya kepada Tuhan. Namu baru aku di bait Tuhaki, dung Yesus maringan dia, dung asona ngawon tung dami rohaki, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung nasonang doa, dung tu Yesus salam, dung Yesus maringan dia. Ayat 2. Au naliluia naput sambulaki, dung Yesus maringan dia, dung asai dosaki.
Jadi ikosongonet detai do. Tung namuba rohaku di bait Tuhaki, dung Yesus maringan dia. Nungasona ngawon tung mardame rohaki, dung Yesus maringan dia. Jadi lagu ini benar-benar begitu mengena di kehidupan orang percaya. Dan inilah yang mau kita lakukan. Kita yang dulu orang berdosa, au naliluhian dapot sabuloki, dung Yesus maringan dia. Jadi mau dikatakan, unang behita mulak muse tu paru lauta nau go dosai. Tetapi marilah melihat ke depan. Lihatlah di depan sana ada Tuhan yang mengajak kita, ada Tuhan yang menuntun hidup kita supaya kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dan itulah yang membawa perubahan, pembaharuan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ale Tuhan disombahon rohanami. Tua dopanmu di bagasan satikion. Nungabe ale Tuhan ditangiho kami hatam. Napaingotok kami do ale Tuhan ganup akan naporsea. Namangihutoko asamanian hami ale Tuhan. Marhangoluan dingolu naibaru. Asamanian hami ale Tuhan pajupang dooto. Jala parjupangan nami i ale Tuhan. Gabe mabua kami tu pakirimon naibaru mayale Tuhan. Tungolu naibaru, haporsyaon naibaru. Asa manotong mahami ale Tuhan dingolu na sora sudai. Pos dorohanami diho ale Tuhan. Hatam di bagasan sadarion. Hodo na pargugoy hami, hodo na mangajari hami. Jala hodo na manogu-nogu hami. Asa bui maon ale Tuhan diulau kami di bagasan ngulu nami sigano pari. Asa totong male Tuhan mian dame lasni roha hasonangan nasiyokoi dung Yesus mian di tonga-tongani ngulu nami alani ido ale Tuhan hupa saat hami ma ngulu nami tu bagasa tangamu pakai mahami ale Tuhan hobar tulomo ni roham di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tu adopanmu nabadiai. Amin. Saya ditunggu di matamu, nasiai dimu, nanti pasurionmu, asa di Yesusmu, oh, saya Hatani debata, ojania porseota lao pasaton peleata, ima nata surat di Pesalmen, bindu 50, ayat 20 tolu. Songonon mahatani debata, manang ise nama melehon hamuleateon, ido na pasanga pau, jala mambahen lapang, asa hupa tuduhon di ibana, hatuaon ni debata. Ita pasatma peleata,
Kuriani Tuhan, Rapma Hita Jongjong. Ta tangya konma peleata. Ale di bata, amanami na di benua kincang. Di parato roha nami do, sian unduk ni roha nami. Hodo mualina sauli basa namoliutus. Di son upasat hami do pelean, hamliaton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelean namion, asagabe dalan panindangion. Parsaoran dohot ulaun asini roha diri huriamon. Bain ma ngulu nami gabe pelean na hombar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajonmu. Holong hasitongan do tadabeanmu disandok pertimbion. Buhai maroha nami marhite-ite tondim. Asa say totong mandok muliate tuho. Di bagas goani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di bonua kicang, sa pinabadia maguarmu, sa Roma rajonmu, sa sotma lomoriham di batungon songo di bonua kincang, dan madiami sadarion haluan siapari, sa samando sanami songon panesa nami, di dosa ni dongan nama dosa tuami, unang kami tugyon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jalo diramoti Tuan Debata Mahita, disodakon Tuan Debata Mabohina Tuhita, jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuan Debata Mabohina Tuhita, jala diparsoron ma damena tuton ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Sausudina. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
kasih